Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang nabza. Apa sih itu nabza? Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Selanjutnya untuk pemahaman materi dan lain-lain, saya serahkan kepada moderator. Moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada host. Sebelumnya saya akan memperkenalkan seluruh anggota kelompok. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 anggota. Yang pertama itu ada Anas Mufid sebagai host. Lalu saya Michael Benjamin selaku sebagai moderator. Lalu pemateri 1 yaitu Sari Angelika. Lalu pemateri kedua yaitu Nadia Lestari, dan pemateri yang ketiga yaitu Bruno Lestari. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri pertama untuk memulai materi. Baik, terima kasih. Nabza adalah semua bahan atau zat kimia yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Masuknya nabza ke dalam tubuh biasanya dengan cara dimakan, diminum, ditelan, dihisap, ataupun disuntik. Narkotika merupakan istilah terjemahan dari narkotik yang berarti obat yang menidurkan atau obat bius. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, golongan narkotika adalah bahan-bahan alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang dipakai sebagai pengganti morfin ataupun heroin. Apabila penggunanya dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan yang merugikan bagi pemakainya. Narkotik alamiah menurut undang-undang yaitu opium atau madat atau candu yang diperoleh dari getah tanaman atau Papaver somniferum. Kokain berasal dari tanaman koka dan ganja berasal dari tanaman Cannabis sativa termasuk biji buahnya. Psikotropika merupakan obat-obatan yang bukan merupakan golongan narkotika tetapi mempunyai efek yang sama dengan narkotika. Apabila zat ini disalahgunakan, akan mempengaruhi kesadaran karena sasaran obat ini adalah pusat-pusat tertentu di sistem saraf pusat atau otak dan sistem tulang belakang. Berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, zat psikotropika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu A. Obat golongan stimulan. Obat yang termasuk ke dalam golongan stimulan adalah obat atau zat yang bersifat menimbulkan rangsangan terhadap otak dan saraf, atau disebut juga obat perangsang. Yang sering digunakan yaitu golongan amfetamin. B. Obat golongan halusinogen. Obat ini menyebabkan timbulnya halusinasi atau hayalan. Halusinasi adalah sesuatu yang dirasakan seseorang tetapi pada kenyataannya tidak. Contoh jenis obat ini adalah ganja, marijuana, dan LSD. Contoh obat penghayal adalah morfin dan amfetamin. C. Narkotik golongan depresan. Narkotika golongan depresan mempunyai efek yang dapat menimbulkan depresi. Obat-obatan tersebut mempengaruhi otak dan saraf pusat. Aktivitas saraf tersebut akan berpengaruh dan dapat membantu mempercepat tidur atau menenangkan pikiran. Contoh obat-obatan golongan depresan adalah barbitura inhalat, pil KB, Dumolit, Rohypnol, dan sebagainya. Stimulan yaitu meningkatkan aktivitas tubuh secara tidak normal. Cara kerjanya yaitu dengan meningkatkan efek dari neurotransmitter dopamin, sehingga otak terstimulasi untuk beraktivitas. Stimulan bersifat simpatomimetik, yaitu memperkuat aktivitas saraf simpatik. Akibat dari penggunaan stimulan adalah meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, sulit tidur, euforia atau perasaan bahagia yang semu, merasa bersemangat padahal tubuhnya sudah lelah dan butuh istirahat. Lalu ada contoh-contoh stimulan. Contoh-contoh stimulan yang pertama ada kokain, yang kedua ada sabu-sabu atau ekstasi, yang ketiga ada amfetamin,
Yang keempat ada nikotin, dan yang kelima ada kafein. Depresan. Depresan mengakibatkan penurunan aktivitas tubuh. Cara kerjanya yaitu meningkatkan efek dari neurotransmitter GABA. Jadi, jika kadar GABA tinggi mengakibatkan aktivitas dan fungsi tubuh menurun. Akibat pemakaian depresan yaitu sulit fokus, hilang kesadaran, mati rasa, nafsu makan menurun, sistem pernafasan gagal bekerja. Contoh dari depresan yang pertama ada barbiturat. Barbiturat adalah golongan obat penenang yang biasa digunakan sebelum operasi atau untuk mengatasi kejang. Obat golongan ini dapat menyebabkan efek rileks dan kantuk, karena barbiturat dapat mengurangi aktivitas saraf di otak. Yang kedua ada alkohol. Alkohol adalah zat pengalih suasana hati. Zat tersebut merupakan sebuah depresan yang mengurangi aktivitas otak dan sistem saraf. Yang ketiga ada ganja. Ganja atau marijuana adalah psikoterapika mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Halusinogen. Halusinogen menyebabkan halusinasi. Cara kerjanya yaitu meningkatkan efek dari neurotransmitter serotoninotonin sehingga aktivitas otot untuk menerjemahkan influx jadi kacau. Akibat pemakaian halusinogen yaitu merasa terlepas dari dunia nyata atau nge-fly, asal bicara dan tidak masuk akal, tidak bisa merespon stimulus dengan baik. Sejumlah zat dapat menyebabkan halusinasi yang dapat mengubah persepsi seseorang terhadap realita atau kenyataan. Dengan awalnya mengganggu interaksi sel, saraf, dan serotonin, neurotransmitter serotonin ini didistribusikan ke seluruh otak dan sumsum tulang belakang, di mana sistem serotonin terlibat dalam pengendalian sistem perilaku, perseptual, dan sistem tubuh. Ini juga mencakup perasaan, sensor lapar, suhu tubuh, perilaku seksual, kontrol otot, dan persepsi sensorik. Contoh halusinogen. Yang pertama ada LSD. LSD dapat memicu halusinasi, mengubah suasana hati, dan mengubah persepsi terhadap realita. Yang kedua ada PCP. PCP menimbulkan halusinasi dan sensasi seakan-akan pengguna keluar dari tubuhnya. Bila dikonsumsi dalam dosis yang besar, PCP dapat menyebabkan gangguan mental, bahkan mengancam nyawanya. Yang ketiga ada jamur atau psilosibin. Psilosibin berasal dari jamur yang mengandung senyawa psilosibin dan psilosin yang bersifat halusinogen. Dalam dosis yang besar, halusinogen ini dapat memberikan efek yang seperti LSD. Dampak pemakaian nafza. Yang pertama, ketergantungan atau keinginan untuk selalu terjadinya ketergantungan narkoba dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti faktor lingkungan. Faktor dari lingkungan yang dapat mempengaruhi adalah seperti kondisi keluarga, perilaku, dan bergaul dengan orang yang menggunakan narkoba. Faktor tersebut merupakan faktor utama penggunaan awal narkoba. Yang kedua ada faktor genetika. Faktor genetika atau faktor keturunan memiliki peran membantu terjadinya kecanduan narkoba. Faktor keturunan dapat menyebabkan penundaan atau mempercepat perkembangan penyakit. Yang ketiga ada perubahan pada otak. Kecanduan pada umumnya terjadi setelah penggunaan berulang obat. Obat adiktif dapat menyebabkan perubahan fisik untuk beberapa sel saraf atau neuron di otak. Perubahan otak karena dampak penggunaan obat tidak dapat kembali normal, bahkan setelah penghentian penggunaan obat. Yang kedua, meningkatkan dosis pemakaian. Yang ketiga overdosis, kondisi saat dosis nafza yang masuk ke tubuh melebihi kadar yang dapat ditoleransi oleh tubuh akibat. Adapun gejala umum overdosis narkoba diantaranya adalah nyeri dada yang parah, kejang, sakit kepala parah, kesulitan bernapas, mengigau, dan kecemasan. Selain gejala-gejala ini,
Penyimpangan suhu tubuh normal artinya seorang bisa mengalami hipotermia ketika suhu tubuh terlalu tinggi atau hipotermia ketika suhu tubuh terlalu rendah, pingsan hingga kehilangan kesadaran, perubahan warna kulit, misalnya pucat, berubah kebiruan atau berubah kemerahan normal. Pernapasan tidak normal. Denyut nadi tidak teratur bisa sangat cepat atau sangat lambat. 4 gejala putus berupa kondisi fisik dan psikologis yang terlihat ketika seorang berhenti menggunakan nafza. Gejalanya yaitu keringat berlebihan, tremor, nyeri otot, kejang-kejang, hidung, dan mata berair. Dampak terhadap psikologi 1. Rasa was-was dan panik berlebihan, anxiety. 2. Merasa bingung dan disorientasi. 3. Mengalami paranoid, takut berlebihan tanpa alasan yang jelas. Dampak terhadap sosial. Dunia narkoba sangat erat kaitannya dengan kriminalitas, pencurian, korupsi, sampai manipulasi. Demi narkoba tidak jarang seorang anak yang membunuh ayah, ibu, dan saudaranya. Narkoba bisa membuat manusia menjadi kejam dan tidak mempunyai rasa peri kemanusiaan, serta budi pekerti rendah, berperangai buruk, dan berakhlak lebih buruk dari binatang. Selain berdampak buruk bagi dirinya, pemakai narkoba juga berdampak buruk bagi lingkungannya, yaitu sebagai berikut. A. Kehidupan keluarga dan rumah tangga. 1. Tidak adanya tanggung jawab dan menafkahi anak dan istri. 2. Pengeluaran keuangan meningkat untuk keperluan membeli narkoba dan pengobatannya. 3. Perilaku narkoba menyedihkan hati orang tua dan menjadi aib bagi keluarga, seperti berbohong, kasar, mencuri, menipu, tidak bertanggung jawab, dan acuh tak acuh. 4. Suasana keluarga jadi tidak harmonis karena sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anak. B. Kehidupan bermasyarakat. Penanganan penggunaan nafza. Rehabilitas merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kecanduan nafza. Pasien dapat mengajukan rehabilitas pada institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang tersebar di banyak daerah, terdiri dari rumah sakit, puskesmas, hingga lembaga khusus rehabilitas, dengan mengajukan rehabilitas atas kemauan dan kehendak sendiri, sesuai dengan Pasal 55 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasien tidak akan terjerat tindak pidana di Indonesia. Rehabilitas memiliki tiga tahap, yakni 1. Detoksifikasi. Detoksifikasi adalah tahap di mana dokter memberikan obat tertentu yang bertujuan untuk mengurangi gejala putus obat atau sakop yang muncul sebelum pasien diberikan obat pereda gejala. Dokter terlebih dahulu akan memeriksakan kondisi secara menyeluruh. 2. Terapi perilaku kognitif. Pada tahap ini, pasien akan dibantu psikolog atau psikiater berpengalaman. Terapis terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan kondisi guna menentukan tipe terapi yang sesuai. Beberapa tujuan dilakukannya terapi perilaku kognitif antara lain adalah untuk mencari cara mengatasi keinginan menggunakan obat di saat kambuh dan membuat strategi untuk menghindari dan mencegah kambuhnya keinginan menggunakan obat. 3. Bina lanjut. Tahap ini memungkinkan pasien ikut serta dalam kegiatan yang sesuai dengan minat. Pasien bahkan dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap dalam pengawasan terapis. Ya, terima kasih kepada para pemateri yang di materi 1, 2, dan 3 karena sudah menjelaskan materi yang telah dipresentasikan. Saya akan memberi kesimpulan dari presentasi yang telah baru kami tunjukkan. Kesimpulannya adalah nafza adalah sebuah atau suatu bahan
atau zat kimia yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, perasaan, atau bahkan suasana hati atau mungkin perilaku seseorang. Psikotropika merupakan obat-obatan yang bukan narkotika, tetapi mempunyai efek yang sama dengan narkotika. Apabila zat ini disalahgunakan, akan mempengaruhi kesadaran seseorang atau yang menggunakan narkotika tersebut. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan, psikotropika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ada obat golongan stimulasi, halusinasi, dan yang ketiga yaitu depresan. Dampak nafza terhadap sistem regulasi yaitu pengaruh buruk terhadap sistem saraf. Pecandu nafza biasanya akan mengalami kemunduran daya pikir, lemah ingatan, pelupa, atau bahkan menjadi dungu, serta ada kemungkinan juga hingga sampai berhayal atau berhalusinasi. Lalu dampak kejiwaan yang ditimbulkan oleh narkotika dan psikotropika sendiri dapat berupa bermacam gangguan kejiwaan seperti gangguan jiwa berat, depresi, atau bahkan hingga melakukan tindak kekerasan dan perusakan, serta tidak peduli terhadap lingkungan sekitar atau sekelilingnya. Sekian kesimpulan yang dari materi yang kami sampaikan. Saya selaku moderator, saya kembalikan kepada host. Baik, Michael, terima kasih atas kesimpulannya. Dan pemateri-pemateri, terima kasih telah menjelaskan materi pada kali ini. Kami dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.